Pilu Ade Nurul Fadilah, calon pramugari di Medan meninggal di asrama, sempat makan rujak. Seorang calon pramugari berusia 19 tahun asal Kabupaten Asahan, Ade Nurul Fadilah, meninggal dunia setelah berkumpul dengan teman-temannya di asrama kursus penerbangan Sumatera Flight Education, Komplek Citra Garden, Kota Medan. Kejadian ini berlangsung pada Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Hendra Manatar Sihaloho, kuasa hukum Sumatera Flight Education, menjelaskan bahwa pada malam kejadian, korban bersama 6 temannya berkumpul di asrama. Abis maghrib, korban baru makan rujak. Kemudian mereka bermain tebak-tebakan. Tak lama setelah itu, mereka kembali ke tempat tidur masing-masing, dan disitulah korban bermain ponsel, ungkap Hendra kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Hendra melanjutkan, saat korban mengeluh sakit kepala, ia memegang tengkuknya sambil berteriak, "Sakit kepalaku." Teman-temannya pun panik dan segera memanggil pengasuh asrama. Korban kemudian pingsan dan dibawa ke klinik terdekat. Sesampainya di klinik, mereka langsung merujuk korban ke RSUSU karena jaraknya yang dekat. Namun, setibanya di rumah sakit, dokter menyatakan korban sudah meninggal, tambah Hendra. Diketahui, selama ini korban sering mengeluh sakit kepala dan mengonsumsi obat pereda sakit kepala dalam jumlah banyak. Kawannya sempat cerita, korban bisa minum obat sakit kepala sampai 5 butir sekaligus. Ketika keluarga mengambil barang-barang korban, mereka menemukan obat tersebut, jelas Hendra. Keluarga korban, melalui kuasa hukum mereka, Tommy Faisal Sitorus Pain, menemukan sejumlah kejanggalan saat memandikan jenazah. Ada lebam di leher yang diindikasikan karena dicekik. Selain itu, terdapat lebam di punggung dan rusuk. Jari-jari tangan dan kaki juga terlihat biru, yang diduga akibat adanya kekerasan, ungkap Tommy kepada Kompas.com. Menindaklanjuti kejadian ini, keluarga korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban dan saat ini sedang melakukan penyelidikan.